Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardina Uwin Imam Bonjol, Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia dan lembaga perbankan. Sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan adalah suatu badan yang menciptakan di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan norma yang diajarkan agama Islam. Next. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jukto, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun lembaga keuangan non-bank LKNB, non-bank non-financial institution, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Dasar hukum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam dan LK, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, misalnya Peraturan Ketua Bapepam dan LK per 03 NL garing 2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Ketua Bapepam dan LK nomor per 04 BL 2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peraturan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep 0130 garing BL garing 2 2006 tanggal 23 November 2003 yang dalam lampiran memuat peraturan nomor 9A 14 tentang penerbitan efek syariah. Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep strip 131 garing BL 2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor 07 DSN MUI 4 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Fatwa DSN MUI nomor 08 DSN MUI 4 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 4 garing 2000 tentang obligasi syariah. Fatwa DSN MUI nomor 33 DSN MUI 4 2000 tentang obligasi syariah mudharabah. Fatwa DSN MUI nomor 41 DSN MUI
4/2000 tentang obligasi syariah ijarah, Fatwa DSN MUI nomor 53/DSN MUI 4/2003 tentang tabaruk pada asuransi syariah, dan peraturan dan fatwa-fatwa lainnya. Next. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu lembaga asuransi syariah, pegadaian syariah, usaha syariah, wakaf, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, dan zakat. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengkonsumsi suatu barang tambahan modal kerja mendapatkan manfaat atau nilai guna barang secara terperinci. Lembaga keuangan syariah yaitu pengalihan transaksi, likuidasi, dan efisiensi. Selanjutnya yaitu pengertian dari lembaga perbankan. Lembaga perbankan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejarah perbankan di Indonesia tidak lepas dari zaman Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda. Bank-bank itu antara lain. Selanjutnya, bank-bank yang ada itu antara lain yaitu The Javans NV, The Postport Bank, The Algomov Credit Bank, Netherlands Handelsmaatschappij, National Handelsbank, The Eskamto Bank. Di samping itu terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang asing seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Beomi, The Karakter Spesies Bank, The Matsu Bank, The Bank of China, Batavia Bank. Next. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Antara satu Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 15 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari DE Algemene Volkskredietbank yaitu atau sinonim dari Ginko. 3. Bank Surakarta Maskapai adalah makmur tahun 1945 di Solo. Yang terakhir itu Bank Indonesia. Tujuan jasa perbankan merupakan jasa bank sangat penting. Tujuan jasa perbankan merupakan jasa bank yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi dua, yaitu sebagai penyedia mekanisme uang tunai, tabungan dan kartu kredit, dan menerima tabungan dari nasabah serta meminjamkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 dalam melakukan tugasnya sebagai Bank Sentral. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan meski tanggung jawab berada pada pemerintah. Sejak Undang-Undang Nomor 13/1968, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan. Dengan bantuan Dewan Moneter, secara umum, bank suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan modal. Next. Beberapa jenis bank yaitu Bank Sentral. Bank Sentral adalah bank didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur pengarahan dan menjaga stabilitas mata uang serta mengajukan pencetakan uang.
Bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk seperti deposito berjangka, sertifikat, atau surat berharga dan prinsip bagi hasil lainnya. Bank perkreditan rakyat. Bank yang penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasionalnya dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas seperti memberi pinjaman kredit, menerima simpanan dana masyarakat, dan lainnya. Next, terima kasih. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.